Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salihah, Ustadz sekarang sedang berada di ruang kelas kalian yang ada di lantai 3. Nih, masih kosong ya. Mudah-mudahan kalian cepat bisa belajar di ruangan ini. Kita semua berdoa ya, semoga kita cepat bisa belajar tatap muka langsung biar nggak habis-habisin kuota terus. Oke, pada pembelajaran kali ini Ustadz akan kembali ke materi IPS. Nah, tentang tugas kalian sebelumnya, Ustadz ucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik, bikin slide, bikin video. Ternyata kalian cukup kreatif juga nih dalam hal media. Mungkin kapan-kapan kita akan bikin proyek yang melibatkan pemanfaatan media lagi. Oke, sekarang Ustadz ingin merangkum nih ya tentang materi-materi yang sudah kalian kirimkan ke Ustadz Rizal, ditambah dengan sedikit tambahan dari Ustadz Rizal tentang negara-negara ASEAN. Jadi yang kalian kirim ke Ustadz Rizal itu informasi-informasinya akan Ustadz rangkum dan Ustadz sajikan dalam video berikut ini. Jadi silakan dipelajari dan nanti di akhir video juga ada link untuk kuis. Jadi silahkan kalian simak videonya baik-baik dan kemudian langsung kerjakan kuisnya. Oke, simak materi berikut ini. Oke, berikut ini adalah ringkasan tentang informasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara, khususnya anggota-anggota ASEAN. Oke, kita mulai ya. Oke, ASEAN memiliki 10 negara anggota, ditambah 1 Timor Leste. Negara ini belum masuk ASEAN tapi adalah termasuk negara di Asia Tenggara. Jadi akan Ustadz bahas juga Timor Leste-nya ya. Oke, kita mulai ke Indonesia dulu, negara kita sendiri. Indonesia ini pasti kalian informasi ini udah banyak tahu, tapi nggak apa-apa Ustadz bahas juga ya. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bahasa resminya bahasa Indonesia. Sistem pemerintahannya Republik. Mata uang rupiah. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Dan Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Dan keanekaragaman hayati di Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia. Ini seperti yang Ustaz sampaikan di materi IPA sebelumnya ya. Kemudian di Indonesia juga terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang mayoritasnya suku Jawa, dan terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, mayoritasnya beragama Islam. Indonesia adalah pengekspor gas alam terbesar kelima di dunia, dan Indonesia dikenal sebagai negara agraris sekaligus negara maritim. Negara agraris artinya negara yang mengandalkan pertanian, sedangkan negara maritim adalah negara yang mengandalkan kelautan. Indonesia punya dua-duanya. Inilah keistimewaan negara kita. Oke, selanjutnya Malaysia. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasa resmi Melayu, sistem pemerintahan monarki konstitusional, mata uang ringgit, dan lagu kebangsaannya Negaraku. Malaysia ini terbagi jadi dua, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Dan Malaysia Barat ini terletaknya di Semenanjung Malaka. Malaysia Timur terletak di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Nah, masyarakat yang ada di Malaysia Barat penduduknya lebih banyak. Mayoritas Malaysia adalah orang Melayu. Dan selain itu juga ada Tiongkok, India, Iban atau Dayak Pesisir, dan Kazan. Masyarakat Malaysia juga umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Kurang lebih seperti negara Indonesia. Kemudian Singapura. Singapura ini adalah negara yang sangat kecil, paling kecil di Asia Tenggara. Ibu kotanya juga Singapura, bahasa resminya bahasa Inggris. Pemerintahannya Republik, mata uang dolar Singapura, dan lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Nah, Malaysia, Singapura terdiri dari beberapa pulau dan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang rata.
Singapura banyak membuat dataran baru dengan cara reklamasi pantai, yaitu menimbun laut dengan tanah sehingga menjadi pulau baru. Singapura juga merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia. Kebanyakan mayoritas adalah sisanya Melayu dan India. Agamanya bervariasi juga, ada Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Dan Singapura ini sangat mengandalkan bidang perdagangan, industri, dan jasa karena wilayahnya tidak memungkinkan untuk pertanian. Dan Singapura ini letaknya sangat strategis dan menjadi pelabuhan yang paling ramai di Asia. Oke, selanjutnya ke Thailand. Thailand, ibu kotanya Bangkok, bahasa resminya bahasa Thai, pemerintahannya monarki konstitusional, mata uang baht, lagu kebangsaan Pleng Chat Thai. Kondisi geografisnya, Thailand memiliki dataran yang rendah dan subur, terutama di bagian tengah karena dialiri sungai Chao Phraya. Terdapat juga daerah pegunungan di utara, timur, dan barat. Jadi daerah sini ini pegunungan, sedangkan yang ini dataran rendah yang subur. Dan sebagian besar penduduk Thailand bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Melayu. Sedangkan secara ekonomi, Malaysia adalah negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Dan selain pertanian juga ada kehutanan, pertambangan, dan industri. Oh iya, Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh bangsa lain. Oke, selanjutnya Filipina. Filipina, ibu kotanya Manila, bahasa resminya Tagalog, sistem pemerintahannya republik, mata uangnya peso, lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Filipina adalah negara kepulauan yang pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Ini Pulau Luzon, ini Pulau Mindanao. Wilayah Filipina banyak memiliki pegunungan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 meter. Nah, kalau kalian perhatikan di peta ini ada warna kuning, oranye, merah, ini adalah daerah dataran tinggi. Memang kalian perhatikan nih, mayoritas lahannya berwarna kuning atau merah, menunjukkan bahwa Filipina itu mayoritas adalah dataran tinggi. Nah, sedangkan kegiatan ekonomi Filipina juga di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Oh iya, kalau kalian perhatikan, 5 negara yang Ustadz letakkan benderanya di atas ini adalah negara-negara pendiri ASEAN. Dan yang di bawah ini adalah anggota yang bergabung kemudian. Oke, kita mulai ke Brunei. Brunei ini adalah daerah yang ada di Pulau Borneo atau di Pulau Kalimantan juga. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan, bahasa resminya Melayu, sistem pemerintahannya monarki kesultanan, mata uangnya dolar Brunei, lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Kenampakan alam Brunei berupa perbukitan di wilayah timur serta dataran rendah dan rawa di wilayah barat. Daerah sini perbukitan, sedangkan daerah sini adalah dataran rendah dan rawa-rawa. Mayoritas penduduk Brunei adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Dayak. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan Brunei mengandalkan ekspor minyak bumi dan ini termasuk negara pengekspor minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Selain minyak bumi ada gas alam, karet, dan lada. Kemudian Kamboja. Kamboja ibu kotanya Phnom Penh, bahasa resminya Khmer, sistem pemerintahannya adalah kerajaan, mata uang riel, lagu kebangsaan Nokorech, dan kondisi geografisnya bagian tengah ini adalah dataran rendah, sedangkan kelilingnya dataran tinggi. Jadi ini dataran rendah dan yang mengelilingi ini adalah daerah dataran tinggi. Wilayah Kamboja yang dialiri Sungai Mekong sangat subur. Nah, Sungai Mekong itu adalah sungai yang di sini nggak ada tulisannya sih. Oke, yang ini nih, Sungai Mekong yang sampai ke Laos.
dia. Kemudian mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi orang Champa dan Tiongkok. Mayoritas beragama Buddha. Masyarakat Kamboja juga mengandalkan pertanian, terutama di sepanjang aliran Sungai Mekong, yang ini adalah lahan subur. Pertaniannya adalah padi dan karet. Kemudian Laos. Laos, ibu kotanya Vientiane, bahasa resminya bahasa Laos, sistem pemerintahannya republik, mata uangnya New Kip, lagu kebangsaannya Peng Shat Lau. Nah, Laos ini unik karena satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak punya pantai. Kalau kalian perhatikan di peta, Laos ini diapit oleh negara-negara lain. Sebelah timurnya ada Vietnam, barat Thailand, selatan Kamboja, utaranya Cina. Nah, jadi tidak punya pantai. Akan tetapi juga memiliki daerah dataran rendah dan rawa. Kemudian penduduknya terbagi menjadi 3 suku utama, yaitu suku Laulum, Lautung, dan Laosung. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Kegiatan ekonominya mayoritas adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Jadi sama seperti negara Kamboja, Laos juga mengandalkan aliran Sungai Mekong. Kemudian Vietnam. Vietnam di sampingnya Laos, ibu kotanya Hanoi, bahasa resmi bahasa Vietnam, sistem pemerintahannya Republik Sosialis, mata uang Dong, lagu kebangsaannya Tin Kwacha. Nah, di bagian barat laut kenampakan alamnya berupa pegunungan dan dataran tinggi. Nah, di sini ini dataran tinggi, sementara dataran di bagian utara terdapat dataran rendah Sungai Merah yang merupakan wilayah paling subur. Nah, ini wilayah yang paling subur dan paling padat juga penduduknya di sekitar Hanoi berarti. Nah, sementara wilayah pantai memanjang di bagian timur. Nah, ini pantai semua sampai ke selatan. Mayoritas penduduknya suku Viet, suku Thai, dan suku Muong. Mayoritas penduduknya beragama Buddha dan Katolik. Kegiatan ekonominya juga mengandalkan pertanian dan juga termasuk yang dilalui Sungai Mekong juga. Jadi Sungai Mekong itu sangat panjang dari Laos, Kamboja ke Vietnam, dan ini sangat dimanfaatkan penduduk untuk pertanian. Kemudian Myanmar. Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw, bahasa resminya bahasa Burma, sistem pemerintahannya adalah republik, mata uangnya Kyat, lagu kebangsaannya adalah Our Free Homeland. Wilayahnya bagian selatan dan tengah merupakan dataran rendah. Jadi daerah sini ini dataran rendah. Kemudian utara, timur, dan barat dataran tinggi dan pegunungan. Bisa kita lihat daerah yang kuning dan merah di peta ini adalah daerah pegunungan. Dan wilayah tengah ini adalah daerah yang paling subur. Masyarakat Myanmar mayoritas adalah suku Burma dan mayoritasnya beragama Buddha. Kegiatan ekonomi di Myanmar juga mengandalkan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dan terakhir, kita ke Timor Leste yang bukan anggota ASEAN tapi termasuk negara Asia Tenggara. Tetap kita bahas di sini. Timor Leste ini adalah pecahan dari Indonesia. Dulunya sempat menjadi bagian dari provinsi di Indonesia. Kemudian memisahkan diri pada tahun 99. Ibu kotanya Dili, bahasa resminya Tetun dan Portugis, sistem pemerintahannya republik, mata uangnya dolar Amerika dan centavos, lagu kebangsaannya Patria. Sebagian besar juga merupakan wilayah pegunungan dan daerah pantai gunung-gunung didapat di bagian utara. Di sini ini pantai bergunung-gunung. Selatannya berupa pantai dan rawa bakau. Nah, dan di Timor Leste ini ada banyak suku, tapi mayoritas adalah suku Timor.
dan mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dan kegiatan ekonominya juga mengandalkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambakan. Karena negaranya masih baru, jadi perekonomian di Timor Leste ini masih belum stabil. Nah, demikianlah pengenalan Ustaz Rizal kepada kalian tentang negara-negara di Asia Tenggara. Apa sih hikmahnya kita mempelajari ini semua? Hikmahnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi, kita semua manusia ini adalah anak cucu Adam. Namun oleh Allah ditakdirkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk mendebatkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih baik, tapi adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Dan semuanya itu adalah hikmahnya supaya kita saling mengenal dan saling menghargai satu sama lain. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang negara-negara anggota ASEAN. Nah, silakan boleh ditonton beberapa kali sampai kalian cukup nyantol, karena di situ banyak informasi yang perlu diingat. Dan kalau sudah merasa cukup nyantol, silakan mulai kerjakan kuisnya pada link di bawah video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.